Halo Virgo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Semesta senantiasa bersama kalian semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Virgo tentang energi, gimana sih perasaan dia saat ini ya. Jadi ini adalah general reading, tidak semua harus resonate buat kalian semua. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat juga buat kamu di luar sana. Kalian juga bisa cek di Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian ya di videoku yang lain. Oke, aku cek dulu untuk Virgo. Finance and career. Oke, di sini aku lihat ada finansial dan karir, ada keep an open mind, dan ada attractions. Oke, mungkin kalian terhubung dengan seseorang tentang finansial dan karir, atau bahkan ini adalah kalian ya. Mungkin semua ini ada issue or factor. Nah, finansial adalah issue atau yang membuat hubungan ini jadi kayak ada sesuatu nih pokoknya ya dalam hubungan ini, entah itu dengan karir, dengan mantan kalian, dengan gebetan, dengan yang lain-lain. Ini ada hubungannya dengan finansial juga. Dan di sini ada keep an open mind. Your soulmate may different from your usual type and expectation. Jadi ini bisa saja kamu baru mengenal dia, sosok asli dia yang sebenarnya. Dan di sini yang bikin kamu malah apa ya? Kayak merasa kurang adanya attractions atau tidak bisa enjoy dalam hubungan. Jadi gini, bisa saja kamu, bisa saja dia yang lagi terfokus dengan finansial, terfokus dengan pekerjaan, ya. Yang tadinya ini dia selalu ada buat kamu, ya, tiba-tiba dia sibuk dengan dunia dia, akhirnya membuat hubungan ini jadi kayak nggak ada lagi hal seperti kemarin-kemarin. Nah, kita cek dulu tapi ya. Bisa saja karena itu kalau aku lihat. Atau bahkan saja di sini kamu memang cenderung untuk bahagia buat diri kamu dulu ya, dengan hadirnya your attract romantic love by enjoying this moment full. Atau bisa saja memang bagi yang Virgo yang sedang gimana ya, menikmati masa-masa indah dengan seseorang yang mungkin saat ini dia lagi terfokus, atau salah satu dari kalian memang lagi terfokus untuk finansial dan karir. Ada banyak hal yang memang belum kalian temukan ya sebelumnya dari dia. Akhirnya sedikit demi sedikit kalian sudah memahami satu sama lain, akhirnya udah mulai enjoy. Ada yang seperti itu, tapi bahkan ada yang enggak. Oke, aku cek dulu di sini ya untuk bagaimana perasaan dia. Atau bahkan kamu di sini udah mulai enjoy tapi kamu masih ingin tahu perasaan dia. Nah, oke. Perasaan dia terhadap Virgo. Oke, di sini aku lihat ada Three of Pentacle. Oke. Seven of. Ngomong masalah Pentacle, ngomong masalah finansial, ini banyak sekali juga sih. Oke, di sini aku lihat ada The Chariot. Ada Knight of Wands. Orang ini kayaknya penuh dengan gerakan-gerak. Oh, oke. The bottom of the deck, di sini aku lihat ada Ten of Pentacle. Ya, jadi perasaan dia, ngomong masalah perasaan dia nih bener nih kayaknya ya. Dia lagi terfokus dengan finansial. Dia lagi terfokus dengan pekerjaan dia saat ini, ya. Karena apa? Di sini aku lihat sebetulnya pada dasarnya dia tuh masih sayang, ya. Dia masih peduli. Dengan hadirnya King of Cup ini sendiri, sebetulnya dia juga punya yang namanya perasaan yang lebih. Di sini ada loyalitas. Gue ingin bahagiain lo, ya. Nah, ini. Aku pingin bahagiain kamu gitu loh, ya. Makanya di sini aku lagi berusaha untuk fokus ya. Atau bisa saja di sini aku lihat ada Knight of Wands ini
ada sebagian dari kalian lagi terputus ya hubungannya di sini, karena kok dia bilang akan kembali ya, karena aku lihat dia bilang akan kembali, karena bisa saja di sini dia merasa bahwa bisa saja kalian sempat bertengkar juga ya, karena mungkin itu tadi ya, yang tadinya dia selalu ada buat kamu, tiba-tiba dia harus sibuk sendiri. Nah ini makanya ya, mengenal karakter seseorang itu jangan di awalnya aja. Awalnya namanya juga ingin mendapatkan hati kamu, awalnya juga ingin bersama kamu. Awal-awal orang kalau lagi hubungan dia dia tuh awalnya tuh masih enjoy ya, masih enjoy sama kamu. Nah ya kan, banyak attraction romantic ya di saat awal-awal bersama kalian, dan dengan berjalannya waktu tiba-tiba dia bilang gue lagi sibuk. Hah, bener gak sih dia sibuk? Nah kayak gitu ya. Ini ada banyak pertanyaan dalam diri kalian, dia bener sibuk atau enggak ya kan, kayak gitu. Memang di sini kalau aku lihat dengan hadirnya keep an open mind, halo, buka pikiran dan mata hati kalian ya. Mungkin di sini memang akan ada perubahan di saat kalian bersama dia awal kali. Dengan berjalannya waktu ini akan banyak perubahan ya. Dengan berjalannya waktu, kalau dia udah merasa nyaman sama kamu, kalau dia udah merasa kamu adalah sesuatu yang merasa dia itu berada di dalam rumahnya sendiri, ini adalah karakter asli yang akan muncul, yaitu apa? Karakter di moon, karakter aslinya ya. Di saat dia bersama keluarga, adik, kakak, ya ini adalah karakter asli. Karakter asli ini bukan di sun. Sun ini bagaimana orang itu ya, orang secara umum itu melihat karakter kita. Nah ini ya, tadinya dia selalu ada, tiba-tiba dia begini. Nah ini memang karakter aslinya kalau aku lihat, karena di sini aku lihat juga dia lagi berusaha. Nih, orang ini lagi menanam sesuatu karena berharap apa yang dia tanam itu ada hasilnya. Karena apa? Ya, karena orang ini suatu saat ingin membagi sesuatu itu dari hasilnya itu pada kalian. Kalau apa yang dia tanam ini sudah dia tuai, suatu saat nanti dia akan kembali. Karena apa? Di sini aku lihat dengan hadirnya King of Cup itu pada dasarnya dia sayang sama kamu. Tapi kemungkinan ada hal yang mendasar kenapa hubungan ini harus terputus. Karena kemungkinan ada salah satu dari kalian ini berpikir, bener sibuk gak sih? Nah banyak pertengkaran lagi. Yaudah deh, daripada kamu gak percaya, daripada kita break aja dulu, kita ini aja dulu, apa namanya, libur dulu ya hubungannya. Nah masa apa ya, kalau aku bilang masa jeda. Nah masa jeda dulu di sini kalau aku lihat. Oke, aku cek dulu di sini bagaimana perasaan Virgo. Oke, sama ada Ten of Cup, ada Ten of Pentacles sih. Dia tuh hanya ingin bahagiain kamu. Cuman di sini dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ini juga demi masa depan juga. Dia mau melakukan ini mau nggak mau. Sih di sini memang mau nggak mau. Karena intinya apa? Toh nanti suatu saat Oke, relax. Oke, relax. Ada King dan Queen. Ya, ada King dan Queen. Ada Six of Sword. Ya, melakukan suatu perjalanan yang lebih baik, melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Intinya seperti itu. Pada intinya seperti itu. Ya, pada intinya seperti itu. Kalau aku lihat. Ya. Kalau aku melihat keduanya, karena di sini aku lihat ada King dan Queen berdekatan lagi. Ya, Queen dan King ini berdekatan lagi. Pada dasarnya kalian itu sama. Pada dasarnya kalian itu gimana ya? Mungkin sama-sama yang suka namanya lihat masa depan, ya, menata keuangan, menata masa depan. Ini pada dasarnya sama, cuman dalam hal perasaan mungkin ya antar laki-laki dan wanita ini yang berbeda. Nah ini dia, ini yang sering adanya yang namanya ketidaksinkronan ya, ketidaksinkronan. Akhirnya memutuskan oke, kita jeda deh ya, kita jeda dulu deh. Karena di sini kalau aku lihat ujung-ujungnya juga untuk kalian berdua gitu loh.
ujung-ujungnya juga untuk kalian berdua. Di sini aku lihat ada king dan queen dalam berdekatan ini, lihat ya. Yang satunya ingin mewujud, oke, aku harus melakukan ini juga yang terbaik buat kita. Dan yang satunya juga merasa bahwa oke, aku lihat dulu nanti kedepannya kayak gimana. Nah, kayak gitu. Bisa saja Queen of Swords ini sendiri, orang ini sabar nggak menunggu. Kalau nggak sabar ini bisa cut, habis sudah ya namanya hubungan. Tapi kalau ini ada kesabaran dalam menunggu, maka itu akan ada namanya perubahan yang lebih baik kalau aku lihat dengan hadirnya attraction ini sendiri. Maka di sini di keduanya tidak hanya salah satunya aja ya, entah itu buat kamu untuk Virgo, entah itu untuk pasangan kamu, gebetan kamu atau apapun. Di sini aku lihat dia memang lagi fokus dengan sesuatu. Tapi di sini aku lihat Virgo sebagian juga lagi kayak gitu. Cuman yang membedakan di sini antara energi feminin dan energi maskulin, antara gendernya wanita dan laki-laki ini yang beda. Nah, ini beda karakter lagi, beda sifat lagi. Nah, itu kan, makanya pembentukan karakter seseorang itu banyak banget. Tidak bisa kita hanya judge si sunnya aja, enggak. Malah yang kamu ketahui sisinya dia itu, kalau udah bener-bener nyaman sama kamu nyaman sama dia, iya malah di moonnya, bukan di sunnya. Itu ya kalau aku lihat. Dan memang di sini entah kenapa, karena di sini bisa saja kamu lagi terhubung dengan seseorang yang benar-benar gimana ya kalau aku lihat. Ini memang lagi lihat-lihat dulu nih situasi dan kondisinya. Pada dasarnya tuh perasaan kalian masih oke, sedikit banyaknya memang masih ada. Ya. Pikiran masih ada, memori tentang dia masih ada. Kalau aku lihat salah satunya. Tapi kalau salah satunya ini sendiri memang aku lihat cukup banyak ambisi masalah masa depan. Ya. Karena apa yang diinginkan hanyalah, aku nggak mau dong menikah hanya karena cinta aja. Aku nggak mau dong menikah hanya karena aku sama kamu sama aku, sayang, ya udah. Tapi kedepannya ini akan ada anak, akan ada banyak kebutuhan, akan ada banyak bla 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 begitu ya. Nih, kalau aku lihat. Dan kalau masalah ini gebetan kamu ya, ini memang aku lihat dia ini lagi memang sama-sama terfokus. Ini kayaknya bedanya di sini ada seseorang ya, yaitu ini bisa gebetan atau memang mantan yang masih belum nikah, bisa juga ya. Atau yang masih pacaran. Di sini ada beberapa hal yang terjadi dalam situasi hubungan kalian di sini atau si dianya. Kebijakan dari orang tua, karena di sini bisa saja dengan hadirnya king dan queen ya, ini sendiri adalah suatu keputusan orang tua. Ini yang terbaik buat lo harus nurut. Nah, yang satu orang tua yang satunya lo nurut nggak? Kalau nggak nurut, mending kamu putus aja sama dia. Nah, udah kayak gitu aja nih mainnya ya. Jadi ini memang dia mau nggak mau harus fokus dulu. Dia merasa terkekang dengan perasaan dia, tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia terkekang dengan kondisi, tapi dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Atau bisa saja ini adalah suatu kebijakan dari suatu perusahaan, atau memang ini adalah kepala dia ya, yang membuat dia memang harus lagi terfokus untuk memperbaiki situasi yang sedang dia hadapi di finansial dia. Nah ini ya, kalau aku lihat. Tapi pada dasarnya dia tuh masih ada rasa sayang. Ada masalah di finansial, mungkin di pekerjaan dia, karena di sini aku lihat cukup ada energi ini, kayaknya dia tuh kayak lagi dituntut. Lu bisa selesai nggak? Kalau nggak selesai, mending nggak usah. Nah kayak gitu ya. Kamu bisa jalanin ini nggak? Kalau nggak, mending nggak usah. Nah kayak gitu, mending kamu keluar aja. Ini membuat dia tuh kayak gimana ya, mungkin tanpa salah satu sadari, orang ini cukup terikat dengan sesuatu. Walaupun dia kayak merasa enjoy ya, dia merasa kayak happy, tapi dia kayak nggak bisa bergerak. Yang dia butuhkan adalah suatu kerjasama di sini dengan hadirnya Two of Wands ya. Dia menginginkan banyak hal, tapi ini masih belum bisa dia dapatkan. Dia ingin ngebahagiain kamu, tapi kayaknya belum bisa ya. Dia ingin sekali untuk keluar dari situasi ini,
Dengan hadirnya The Chariot ini sendiri, bisa saja ini semua keputusan itu tergantung sama dia atau tergantung memang salah satunya. Tapi dengan hadirnya The Chariot ini sendiri, kalau menurut aku sih ya, dia ingin segera menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Dia ingin kok bisa komunikasi sama kamu, bisa ketemu sama kamu ya. Dengan hadirnya Three of Pentacle ini sendiri, banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Tapi ini kayaknya dia nggak bisa, butuh waktu untuk ngomong, ini kayaknya butuh waktu ya. Dan dia berharap kalau ini masalah selesai semua, ini dia akan ngomong. Kalau aku lihat, kalau ini masalah dia udah selesai semua, dia bakal ngomong. Karena bisa saja ini memang ada suatu hal yang memang tidak bisa dia tinggalkan dulu untuk saat ini ya. Dan dia ini dalam masa pergerakan dia, dalam masa keinginan dia untuk merubah sesuatu yang menjadi lebih baik. Oh, ada High Priestess di sini. Oke. Aku kalau ngomong masalah The High Priestess ini sendiri, bisa saja ada sesuatu yang terjadi sama dia ini karena dia terlalu gegabah. Ya, mungkin di pekerjaannya, mungkin di situasi apapun di sini, karena aku lihat ada King dan Queen ya. Bisa saja ini energi seseorang, entah itu orang tuanya atau memang ini adalah bosnya. Ya. Nah, ini kalau aku lihat kayak gitu. Atau bisa saja memang di sini kalau aku lihat kamu nurut orang tua, enggak, mending kamu itu lihat masa depan kamu aja dulu ya. Mending kamu lihat masa depan kamu aja dulu. Karena dengan hadirnya finansial, keep an open mind di sini ya, mungkin ada beberapa yang gimana ya, apa yang kamu pikirkan tentang dia, apa yang kamu kira dia begini-begini, itu mungkin ini tidak seperti itu ya. Yang tadinya mungkin menurut kamu dia ini negatif buat kamu, belum tentu dia akan negatif juga buat kamu ya. Bisa saja apa yang dia omongin itu adalah kebenaran, tapi bisa juga ini terbalik energinya. Nah ini, tapi kalau aku lihat di sini, aku nggak tahu apakah memang ya dengan hadirnya keep an open mind, salah satu dari kalian atau bahkan kamu ya menilai dia ini jangan-jangan bukan karena masalah urusan ini, jangan-jangan dia ada sesuatu faktor yang lain ya. Ini bikin salah satu dari kalian ini kayak mikir ya. Bisa saja kamu ya, bisa juga ini kamu, tapi bisa kebalik energinya ya. Sehingga salah satunya ini mikir, ini yang tadinya oke, ada selalu, tapi tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba begini, bener nggak sih kata dia jujur nggak sih sama aku ya. Ini yang bikin namanya hubungan malah semakin menjadi nggak enjoy ya. Tapi bisa saja dengan hadirnya finansial dan karirnya dia ini yang memang bermasalah, membuat memang hubungan di sini kurang ademnya yang namanya romantis, kurang enjoy, karena memang di sini dia lagi terfokus dengan sesuatu itu dulu ya. Nah, oke. So itu readingan untuk Virgo. Sekali lagi aku sampaikan maaf yang sebesar-besarnya jika hasil readingan ini mungkin menurut kalian ini kurang sesuai atau ada kesalahan ya dari aku kalau bicara. Apapun itu, aku harap kalian bisa memaafkan karena aku adalah manusia biasa ya, tidak luput yang namanya dari kesalahan dan dosa itu sendiri. Oke, kita bertemu lagi di sesi yang selanjutnya untuk Virgo. See you next time.